بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, uhayyukum bitahiyyatil islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh safiyyu wa khaliluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa qudwatina Nabiyuna wa habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi wa attaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Wa laqad qala Allah ta'ala fi kitabil aziz wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Allah mengingatkan kita semuanya, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kita diwafatkan oleh Allah kecuali dalam kondisi iman, Islam, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan Allah Ta'ala mengingatkan kita semuanya, wa tazawwadu, perbanyaklah oleh kalian mencari bekal, fa inna khairaz zadi taqwa. Ketahuilah, bekal terbaik yang akan kita bawa tiada lain adalah ketakwaan kita, keimanan kita, dan amal-amal soleh kita semuanya. Allah Ta'ala mengingatkan kita semuanya surat Al-Kahfi ayat 46, al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Al-mal, sebanyak apapun harta yang kita miliki, setinggi apapun jabatan yang kita raih, wal banun, dan sesayang apapun kita dengan anak-anak kita, zinatul hayatid dunya, semuanya itu tiada lain adalah perhiasan di dunia yang akan kita tinggalkan. Wal baqiyatus shalihat, adapun yang kekal dan abadi adalah amal-amal soleh kita semuanya. Khairun inda rabbika thawaba, itulah yang terbaik di hadapan Allah berupa pahala. Wa khairun amala, dan sebaik-baik harapan kita tidak lain adalah amal-amal soleh kita. Jamaah sholat zuhur Masjid Babus Salam rahimani wa rahimakumullah, a'azzani wa a'azzakumullah, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita memuji Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan syukur kepada Allah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Sampai hari ini Allah mencurahkan berbagai nikmat kepada kita semuanya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah mengingatkan kita, seandainya kita diminta menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, la tuhsuha, sungguh kita tidak akan bisa menghitung berapa banyak nikmat dan anugerah yang Allah telah berikan kepada kita. Allah masih memberikan kita kesehatan, Allah masih memberikan kita nyawa, Allah masih memberikan detak jantung, Allah masih memberikan denyut nadi kepada kita semuanya, Allah masih memberikan oksigen kepada kita semuanya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, seandainya kita diminta menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, niscaya kita tidak bisa menghitungnya. Jemaah, la in syakartum la azidannakum, maka Allah mengingatkan kita, la in syakartum, perbanyaklah syukur kepada Allah, la azidannakum,
niscaya Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita semuanya. Wala in kafartum, kalau kalian ingkar, kufur, tidak mau bersyukur kepada Allah, inna adabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah, siksa Allah sangatlah pedih. Wala'iyadzubillah. Kedua kalinya salawat dan salam mari bersama-sama kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi beserta keluarganya, wa ashabi, sahabat-sahabatnya, wa atba'ihi, para pengikutnya, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Dan semoga Allah masukkan kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita kelak dikumpulkan oleh Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah mengumpulkan kita di rumah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka Allah Subhanahu wa taala tanpa terasa kita berada di 17 Dzulhijjah 1447 Hijriyah. Kita berada di penghujung tahun Hijriyah. Ya. 2 pekan lagi kita akan memasuki tahun 1448 Hijriyah. Ada beberapa nasihat dari Nabi alaihi salatu wassalam, begitu juga dari sahabat Umar bin Khattab dan sahabat Ali bin Abi Thalib. Sahabat Umar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata dalam atharnya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Umar bin Khattab beliau mengatakan, hasibu anfusakum, hisablah, perbaikilah amal-amal kalian, qabla an tuhasab, sebelum amal kita dihisab, dihitung, ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mari kita perbaiki amal-amalan kita. Salat kita, salat malam kita, bacaan Al-Qur'an kita, ya, zikir kita tingkatkan jemaah sebelum dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pertama yang akan dihisab oleh Allah adalah salat kita. Ya. Salat jemaah. Sehebat apapun amal kita yang lainnya, mungkin sedekahnya rajin, zikirnya rajin, baca Qur'annya rajin, umrohnya rajin, gitu ya. Tapi dia sholatnya tidak benar, maka rusaklah seluruh amalnya. Rasulullah SAW beliau bersabda dalam hadis sahih, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati min amalihi as-salah. Sesungguhnya amal pertama yang akan pertama dihisab oleh Allah dari hambanya adalah sholatnya. Ya. Sholat kita jemaah, itulah yang akan menjadi patokan, yang akan menjadi barometer di hadapan Allah tentang amal-amal kita yang lainnya. Maka Rasul melanjutkan, fa in salaha faqad aflaha wa najah. Seandainya salatnya lulus, salatnya baik, faqad aflaha, maka orang ini beruntung, wa najah, dan orang ini selamat. Dan Allah menyempurnakan kekurangan-kekurangannya di amal yang lainnya dengan salatnya. Ini jamaah, mungkin baca Qur'annya jarang, sedekahnya kurang, tapi salatnya baik, faqad aflah, maka amal salat ini menutupi amal-amal yang kurang tersebut. Faqad aflaha wa najah, maka orang ini menjadi orang yang beruntung dan menjadi orang yang selamat. Wa in fasadat, sebaliknya kalau salatnya rusak, serajin apapun kita sedekah, sesering apapun umroh misalnya, faqad khaba wa khasira, tapi kalau salatnya tidak benar, faqad khaba, maka orang ini celaka, wa khasira, dan dia menjadi orang yang merugi. Ini jemaah ya. Jadi
Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Mari kita introspeksi. Yang pertama akan diintrospeksi oleh Allah atas diri kita adalah urusan sholat kita. Ada penikmat Rasulullah SAW, dia bersabda dari Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu, la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'alu an umrihi fima afna. Sesungguhnya seorang hamba tidak akan mungkin bisa selamat nanti di yaumil qiyamah hatta yus'al, sampai diminta pertanggungjawaban oleh Allah an umrihi, tentang nikmat umur. Fima afnah, untuk apa umur itu dihabiskan. Ini cuma habiskan umur kita dalam hal-hal yang bermanfaat, yang membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasanul Basri rahimahullah ta'ala, beliau di sore hari menangis. Kemudian ditanya oleh murid-muridnya, ya imam, ma yubkik, wahai imam, apa yang membuat engkau bersedih sehingga engkau menangis? Maka beliau mengatakan, amsaitu walam yazdadu amali. Bagaimana aku tidak sedih? Aku berada di sore hari dan amal-amalku tidaklah bertambah, semakin baik. Ini jemaah ya. Sebagian ulama menafsirkan perkataan Hasanul Basri adalah, ketika umurku sudah 40 ke atas, walam yazdadu amali, tapi di usia yang tinggal 20 tahun lagi, 23 tahun lagi, walam yazdadu amali, amalku itu biasa-biasa saja, maka itu yang menyebabkan seorang Imam Tabi'in Hasanul Basri rahimahullah ta'ala menangis. Jadi menangisnya para ulama bukan kehilangan dunianya, bukan tidak mendapatkan jabatannya, tapi apa? Tidak bisa menambah amal-amal dan pundi kebaikan di usia tuanya. Ini jemaah, nangis jemaah. Jangan sampai kita sudah pensiun, Pak Zul, tapi kita belum ngerti bacaan sholat kita. Jangan sampai kita sudah rambutnya beruban, bacaan Quran kita masih belum benar. Jangan sampai kita sudah punya mantu misalnya ya, tapi sholat berjamaah kita masih di rumah ya. Hasanul Basri beliau mengatakan, amsaitu walam yazdadu amali. Bagaimana aku tidak menangis, bagaimana aku tidak bersedih? Aku sudah berada di waktu sore, walam yazdadu amali, tapi amalku tidaklah semakin bertambah. Pundi-pundi amalku, kebaikanku tidaklah semakin bertambah. Ini jemaah ya. Dan waktu yang paling cepat itu antara asar ke maghrib, itu waktu paling cepat ya. Kalau remaja itu antara subuh ke zuhur, lama remaja itu, lama gitu ya. Yang masih hobi ini, hobi itu, oke lah, itu waktunya lama. Kalau dewasa antara zuhur ke asar itu semakin apa? Cepat. Zuhur ke asar kan cepat, Pak. Yang lebih cepat lagi adalah umur dari 40 ke liang lahat, antara asar ke maghrib. Itu baru nonton bola, oh sudah apa? Azan gitu kan ya. Baru mau keluar rumah sudah apa? Waktu maghrib. Waktu maghrib itu waktu tenggelamnya waktu matahari ya. Itulah persiapan kita ya menuju alam kubur jemaah. Maka Hasanul Basri mengatakan, amsaitu wa lam tazdadu amali. Bagaimana aku tidak sedih? Aku ini udah di atas 40 tahun tapi amal-amalku belumlah bertambah. Ini jemaah. Jadi yang pertama dihisab kalau amal itu apa? Sholat. Kalau nikmat yang pertama dihisab adalah umur kita jemaah. Umur kita jemaah.
Sehingga Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan ada satu surat, seandainya Allah tidak menurunkan kecuali surat ini, lakafathum, niscaya cukup dengan satu surat ini. Dan ini adalah surat terpendek, cuma 3 ayat. Kira-kira surat apa? Surat apa Pak Bono? Surat apa? Al-Asr. Imam Syafi'i beliau mengatakan, "Lau ma anzalallahu illa hadhihi surah lakafathum." Seandainya Allah tidak menurunkan surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, surat-surat yang lainnya, hanya menurunkan satu surat ini, lakafathum, niscaya cukup satu surat ini. Ini padahal surat apa? Terpendek, cuma 3 ayat. Yang 3 ayat itu Al-Kautsar, An-Nasr, Al-Asr. Kira-kira surat apa? Al-Ikhlas. Al-Ikhlas 4 ayat itu walaupun pendek. Surat Al-Asr wal Asri. Ya. Seandainya Allah tidak menurunkan Al-Quran kecuali surat Wal Asri, cukup dengan surat ini. Ini perkataan Imam Syafi'i. Kenapa? Karena Allah bersumpah demi apa? Wal Asri, artinya demi apa jemaah? Demi masa. Atau dalam tafsir yang lainnya, demi waktu asar, waktu yang sangat pendek. Asar ke maghrib itu cepet Pak. Usia 40 ke penjemputan Allah itu sangat cepat. Sehingga dalam hadis, orang-orang yang umurnya di atas 40 itu setiap hari ada malaikat yang memanggil, sebenarnya mengingatkan, ya ayyuhar rahil hana waktur rahil. Wahai orang yang akan mau berangkat, sudah dekat waktu keberangkatan Anda. Itu seru ya. Ada panggilan ini jemaah ya. Ada panggilan, wahai orang yang melakukan perjalanan, sesungguhnya waktu perjalanan Anda akan segera tiba. Ya ayyuhar rahil hana waktur rahil. Ini sabda Nabi SAW. Malaikat mengingatkan, coba, wahai orang-orang yang sedang melakukan perjalanan, sesungguhnya perjalananmu sudahlah sangat dekat. Persiapkan bekal terbaik. Persiapkan apa? Bekal terbaik, jemaah. Ini jemaah rahimani wa rahimakumullah. Berapa lama kita tinggal di dunia Bapak Ibu yang maka Allah Subhanahu wa ta'ala? Berapa lama kita, Mas Alfan, berapa lama kita tinggal di dunia Mas Alfan? Sangat sebentar ya. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Mu'minun, surat ke-23, ayat 112, 13, 14 sampai 116. Kita baca bareng-bareng kalau mau buka artinya jemaah. Allah nanti akan mengumpulkan kita di yaumil mahsyar di satu tempat, sebagaimana Allah mengumpulkan orang-orang haji di Arafah. Semuanya dikumpulkan satu tempat. Bedanya di yaumil mahsyar hurran, dalam keadaan tanpa sehelai kain pun. Ghurlan, belum dikhitan, tanpa memakai sendal. Semuanya dalam kondisi apa? Tanpa selai kain, tanpa memakai alas kaki, tanpa dikhitan. Adapun jamaah di Arafah masih berpakaian gitu ya, boleh pakai sendal gitu ya. Dikumpulkan di satu tempat, kemudian Allah Ta'ala bertanya kepada semua makhluk. Di surat Al-Mu'minun ayat berapa tadi? 112, 13 sampai 16. Surat ke-23. Qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Qala kam labithtum. Allah Ta'ala berfirman, berapa lamakah kalian fil ardi adada sinin, tinggal di bumi, di dunia dulu. Berapa lama kalian wahai manusia tinggal di dunia? Ini Allah memanggil kita Pak, nanti. Apa jawaban manusia? Ayat 113-nya, qalu labithna yauman aw ba'dha yaum. Ya Allah, kami tinggal dulu di dunia yauman,
1 hari, au ba'dha yaum, atau setengah hari. Allah jawab, qala illa bithtum illa qalilan law kuntum ta'lamun. Sesungguhnya kalian bukan tinggal sehari, bukan setengah hari, illa qalilan, tapi dulu kalian tinggal di dunia itu sangat sebentar, bukan sehari. Karena 1 hari di hadapan Allah 1000 tahun, bukan setengah hari. Setengah hari di hadapan Allah 500 tahun. Illa qalila, sungguh kalian dulu di dunia tinggal itu sangat sebentar. Tinggal, kalau kita umurnya 50 tahun di hadapan Allah baru 1,2 jam cuma. Kalau Rasul usianya 63 tahun di hadapan Allah itu baru 1,4 jam. Bentar cuma. Dunia itu sangat-sangat sebentar di hadapan Allah. Ya. Zaman Mesir kuno mungkin 4000 tahun sebelum Masehi, ditambah 2026 Masehi, itu di hadapan Allah baru 6 hari. Baru berapa hari? 6 hari. Karena 1 hari di hadapan Allah adalah 1000 tahun. Jadi kita itu bentar cuma. Maka waktu yang sedikit yang Allah berikan ini pergunakan sebaik-baiknya. Pergunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Sebagaimana Allah, Anda punya bensin 2 liter misalnya. 2 liter ini adalah umur yang seolah-olah Allah berikan kepada kita 60 tahun. Misalnya 2 liter bensin ini kita pergunakannya bagaimana? Ya sehemat mungkin. Kalau perjalanan itu tidak membutuhkan, tidak ada manfaat, penggunaan bensin kita hindari. Begitu juga umur yang Allah berikan terbatas. Ya. Sangat-sangat terbatas. Maka pergunakan umur yang Allah berikan itu dengan sebaik-baiknya. Ketika akan melakukan sesuatu, hal ini bermanfaat tidak ya? Hal ini umur kita akan dihisab, Pak. Akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka pergunakan sebaik-baik umur yang Allah berikan kepada kita. Awwal ma yuhasabu bil 'abdi min yaumil qiyamah, sesungguhnya nikmat pertama yang akan dihisab oleh Allah adalah an umrihi, dari umur yang Allah berikan, fima afnah, untuk apa dihabiskan jemaah. Ya. Jadi dunia ini sangatlah sebentar, sangatlah singkat, dan umur yang Allah berikan itu sangat terbatas. Maka pergunakan umur yang Allah berikan dengan sebaik-baiknya. Pergunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, yang membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jemaah. Dan Hasan al-Basri beliau mengatakan, ya ayuhan nas innama antal ayyam, wahai manusia, sesungguhnya kalian ini tidak lebih dari bilangan hari. Idza dhahaba ba'dul ayyam dhahaba ba'du. Ketika 1 hari engkau lewati, maka kehidupan Anda telah dilalui. Ya. 1447 Hijriah akan kita lalui, dan kita akan masuk di tahun 1448 Hijriah. Berarti jatah umur kita di dunia semakin berkurang. Kesempatan kita untuk beribadah semakin berkurang. Nah, maka mari kita perbaiki jemaah. Sehingga ada seorang sahabat Ansor mendatangi baginda Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ayun nasi khair syarr, ya Rasulullah, man khairun nas wa man syarrun nas. Wahai Nabi Allah, siapa manusia terbaik dan manusia terburuk di antara kami? Maka Rasul bersabda, khairun nas, sebaik-baik manusia ini bukan dilihat dari nikmat yang dia peroleh, bukan dari harta yang ia dapat, bukan dari jabatan yang ia gapai, tapi manusia yang terbaik, sabda Nabi, man tala umruhu wa hasuna amaluhu, seseorang yang Allah berikan kehidupan lebih lama di dunia. Tol itu lama. Kalau jadi jalan tol itu jalannya lama panjangnya. Tol ini ya, tol KKDM, Paspro misalnya, panjang ya. Wa hasuna amaluhu, kemudian ia memperbaiki
ibadahnya. Ya. Jadi manusia yang terbaik di antara kita adalah semakin Allah berikan umur itu dipergunakan untuk memperbaiki ibadahnya. Allah memberikan uban, peringatan dari Allah, jangan dicet jemaah. Allah yang sebelumnya pipinya masih mulus, sekarang sudah mulai apa? Agak keriput, agak keriting gitu ya. Yang dulu giginya bagus, sekarang sudah mulai poel. Poel itu apa? Lepas 1, 2. Nah ini poel. Ini jemaah. Yang dulunya berjalan tegap, agak membungkuk. Yang sebelumnya jarang masuk angin, bentar-bentar keroan. Ya, ini tanda apa jemaah? Man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Jadi manusia yang terbaik, semakin Allah berikan umur, orang ini semakin memperbaiki amalnya. Karena sesungguhnya dia semakin mendekati waktu finishnya, waktu the-nya, selesai dunianya, semakin mendekati kematiannya. Orang ini semakin apa? Hasuna amaluhu. Dia perbaiki ibadahnya. Ya. Mungkin tahun lalu sholatnya masih bolong-bolong, perbaiki cuma. Mungkin tahun lalu sholatnya masih di rumah, perbaiki cuma. Mungkin tahun lalu belum mengeluarkan zakat, malas sedekah, kurban nggak jadi, malah beli iPhone gitu kan ya, perbaiki jemaah ya. Mas Alpan iPhone terbaru tuh, alhamdulillah, Pro Max. Perbaiki amal kita jemaah, ya, perbaiki amal kita. Dan Rasul ditanya lagi, wa syarrun nas ya Rasulullah, siapa manusia terburuk di antara kami wahai Rasulullah? Maka Rasul bersabda, man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang Allah berikan lebih lama hidup di dunia, wa sa'a amaluhu, namun amalnya tidak meningkat, namun amalnya malah semakin turun. Ya. Setelah dulu saya semangat baca Quran sehari 1 juz, sekarang banyak proyek, walah, tender di mana-mana. Jangankan baca Quran, sholat juga susah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Perbaiki jemaah. Perbaiki jemaah. Dunia ini apa? Permainan. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Hadid ayat 20, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun." Ketahui oleh kalian, firman Allah, sesungguhnya dunia ini hanya permainan. Yang serius itu ibadah. Selainnya mainan, Pak. Jabatan, mainan dari Allah. Apakah kita masih ingat Allah atau sibuk dengan mainan itu? Harta itu mainan dari Allah. Apakah kita masih fokus ibadah atau sibuk dengan mainan kita? Ya. Apalagi sampai ngoleksi mobil, la ilaha illallah, buat apa jemaah? Kapan baca Qur'annya? Kapan ke masjidnya? Kapan qiyamul lailnya? Semua kehidupan dunia adalah permainan. Yang benar-benar serius itu hanya ibadah. Jangan dibalik, ibadah main-main, nyari duit malah serius ya. Baca Quran yang main-main, kerjanya malah serius. Oh, yang serius itu harusnya apa? Akhirat cuma. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-Dzari'at 56. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin, tugas utamanya ibadah. Lainnya sampingan, Pak. Lainnya itu apa? Sampingan. Habis sholat subuh itu serius. Sampingannya kerja di waskita. Sholat zuhur serius. Habisnya sampingan, lanjutin kerja lagi. Ya. Ini jemaah. Karena wallahi, harta Anda, jabatan Anda, aset Anda, ada nggak yang dibawa di alam kubur? Wallahi tidak. Wallah jemaah, hanya jadi rebutan. Tapi yang benar-benar menemani kita adalah sholat kita, bacaan Quran kita, sedekah kita, qiyamul lail kita, zikir kita. Itu yang benar-benar akan menemani kita jemaah di alam kubur kita. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Secantik apapun istrinya Pak Zul akan ditinggalkan. Betul Pak Zul? Misal. Iya jamaah.
akan ditinggalkan, siap ataupun tidak, gitu ya. Soalnya akan ditinggalkan coba. Wa yabqa amaluhu. Rasul bersabda yang benar-benar baqo, kekal menemani kita adalah amaluhu, amal ibadah kita. Makanya jemaah, Rasulullah SAW beliau bersabda, sesungguhnya amal-amalan itu akan menjadi teman kita di alam kubur. Maka di alam kubur itu ada teman yang dalam Rasul bersabda yang pertama, jamilun nadhifun. Ada satu teman yang sangat indah, bersih, wangi, sehingga kita senang ditemani oleh makhluk ini. Kemudian mayit itu bertanya, waman anta? Siapa engkau yang begitu indah, begitu bagus, begitu wangi, sehingga saya senang dekat denganmu? Apa perkataan makhluk ini? Ana amaluka fid dunya. Sesungguhnya aku adalah amal ibadahmu dulu di dunia. Jadi teman yang baik, teman yang indah, yang wangi, yang membuat kita nyaman di alam kubur, rupanya adalah amal soleh kita. Sebaliknya, na'udzubillah, di sisi lain ada suatu makhluk yang Rasul bersabda sangat mengerikan, sangat menjijikkan, sangat baunya luar biasa, menyeramkan, menemani mayit. Kemudian mayit ini bertanya, wa man anta? Siapa engkau? Maka makhluk ini mengatakan, ana amaluka sayyi'u fid dunya. Saya ini teman Anda, saya adalah amal buruk Anda dulu di dunia. Jadi tinggal milih. Teman kubur kita pengen yang baik, yang indah, yang wangi, yang menyenangkan, atau teman kita suatu makhluk yang menyeramkan, mengerikan, pokoknya menakutkan. Maka itu adalah teman kita yang menemani kita sampai nanti terjadi yaumul qiyamah. Sehingga penghuni kubur ini merasa di kuburan itu Rasulullah SAW menunggu yaumul qiyamah, karena temannya makhluk yang baik, makhluk yang indah itu menunggu yaumul qiyamah itu sangat cepat. Kal-aris yaqumu min naum, sebagaimana pengantin baru yang bangun dari tidur. Coba kalau pengantin baru, Pak, ya, habis akad pengantin baru, dia kira-kira bangunnya gimana? Nggak kerasa, tiba-tiba udah jam subuh gitu ya. Itu ya, kalau temannya baik amal kita. Sebaliknya, orang-orang yang amalnya buruk, yang menemani adalah makhluk yang buruk, menyeramkan, dia menunggu kiamat itu sangat apa? Lama. Sangat apa? Lama. Karena yang menemaninya adalah makhluk yang menyeramkan, mengerikan, menakutkan, yaitu amal-amal buruk orang tersebut dulu di dunia. Ini jemaah ya. Jadi Allah mengingatkan kita, ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Sesungguhnya dunia ini adalah permainan. Dan para ulama mengatakan bahwasanya kullama kathura al-la'bu nasiya an khalqihi. Sesungguhnya dunia ini permainan. Semakin banyak permainan pada seseorang, maka semakin dia lupa dari tugasnya. Betul atau tidak, Pak? Anda punya anak, di kamar mainannya lengkap, ada PS, waduh, ada HP, ada tab, ada Avenger, macam-macam. Kira-kira anak ini semakin rajin ngerjain PR, semakin ngikutin tugas dari orang tuanya, atau semakin bandel? Kira-kira mainannya banyak, sekamar penuh, kira-kira gimana? Jadi pemalas, ya. Ya ini cuma jadi pemalas, susah diatur, nggak mau ngerjain PR, ya begitu. Sebaliknya, ada orang tua yang ngasih mainannya sedikit agar dia fokus ibadah, agar fokus mendekatkan diri pada Allah, agar fokus sholatnya, agar khusyuk ibadahnya. Bukan tanda orang tua tidak sayang. Begitu juga Allah, Pak, Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika Allah memberikan
berbagai macam permainan dunia, khawatir. Itu tanda Allah tidak peduli dengan kita. Tapi di sisi lain, ada hamba Allah yang mainannya sedikit, hartanya yaitu itu aja, kendaraannya yang motor saja misalnya. Itu bukan tanda Allah tidak sayang. Bisa jadi Allah mendidik hamba tersebut agar dia faham tugas utama di dunia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jemaah ya. Semoga Allah memberkahi kita semuanya. Perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama yaitu agar Allah meringankan hisab kita, hisab ibadah kita, hisab nikmat kita, hisab anak istri kita. Perbanyak doa kepada Allah. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku, hisablah kami dengan hisab yang seringan-ringannya. Maka Ummul Mukminin bertanya, wa mal hisabul yasir? Wahai Rasulullah, kenapa engkau selalu berdoa Allah mahasibni hisaban yasira? Dibaca Nabi SAW. Wa mal hisabul yasir? Apa itu yang dimaksud dengan hisab yang ringan, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW dia bersabda, Inna Allah yang duru ilal kitab wa yatajawaza anhu. Sesungguhnya hisab yang ringan itu Allah tidak memeriksa catatan amal kita, tidak diperiksa oleh Allah. Faman nuqisha yauma idzin faqad halak. Rasul bersabda, seandainya benar-benar catatan amal kita kok diperiksa Allah, menit sekian demikian, hari ini begini, jam ini begini, detik ini begini, dihisab oleh Allah, dihitung oleh Allah. Apa sabda Nabi SAW? Faqad halak. Pasti manusia itu binasa. Ini coba seharian ini ya, di tanggal berapa Mei ini berarti? Tanggal 3 Mei ini, dari bangun tidur sampai zuhur ini, seandainya dihisab oleh Allah, bagaimana jemaah? Mungkin bohong ada, mungkin maksiat mata, maksiat telinga, maksiat bibir. Ya Allah, faqad halak. Sungguh tidak ada yang bisa selamat. Ini baru 1 hari. Ini jemaah. Maka Rasul bersabda, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah kami dengan hisab seringan-ringannya. Hisab ringan itu maksudnya yatajawazu anhu. Allah tidak membaca catatan amal kita. Seandainya catatan amal kita diperiksa oleh Allah, faqad halak. Sesungguhnya kita semuanya akan binasa. Kita semuanya tidak akan selamat. Maka jamaah, mari kita perbaiki amal ibadah kita. Mari kita hisab amal-amal kita. Mari kita gunakan umur yang Allah berikan sebaik-baiknya. Dan umur itu adalah pertama nikmat yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberkahi kita semuanya. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Dan kita doakan semoga waskita karya selalu dilindungi Allah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menerima kurban kita, menerima amal-amal kita di bulan Dzul Hijjah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga tahun depan semoga menjadi tahun yang lebih baik, lebih barakah, dan semoga kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi pada pertanyaan dari teman-teman, tidak ada? Ada pertanyaan dari Pak Haji, Pak Zul, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, terima kasih. Ahlan wa sahlan, selamat datang Pak Zul. Ini yang pensiun tetap datang aja pengajian ya Pak ya. Nyambung silaturahim. Masya Allah. Terkadang kita mengartikan ibadah itu sangat sempit. Betul. Dengan hanya masalah sholat saja. Yeah. Sementara bekerja juga merupakan ibadah Ustaz. Betul. Pada saat berangkat kita di rumah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Ucapan Bismillah itu adalah full ibadah. Yeah. Bagaimana pada saat kita menjalankan ibadah berupa
juga tanggung jawab kita. Sementara tanggung jawab ini betul-betul dituntut harus selesai Nggih. pada saat jam 1. Jam Selesai 1. diserahkan jam 1. Sementara di situ Pak ada waktu sholat. Bisa nggak kita mengalahkan ibadah yang satu dengan ibadah yang lain? Jadi Masya Allah. sama-sama ibadah menurut saya. Betul. Ibadah yang satu adalah wajib, tapi dia punya rentang waktu. Iya. Sementara ibadah yang lainnya juga ada rentang waktu. Selesai jam 1 harus kamu laporkan ke saya. Baik, Masya Allah. Bagaimana Ustaz? Kita hanya ya, maksud saya kita hanya tertinggal sholat jemaah, tidak meninggalkan sholat wajibnya. Tidak tertinggal jamaahnya gitu ya. Hanya tertinggal jemaah, tapi sholat wajibnya tidak tertinggal. Karena ada rentang waktu, kalau zuhur kan jam 12 sampai jam 3. Iya. Nah, saya harus mengejarkan ini cerita waktu saya kerja. Oke. Sekarang udah pensiun. Sekarang aman nggih. Jadi bekerja sampai jam 1 dan ternyata kita sudah ngobrol selesai setengah 2. Masya Allah. Nah, terus akhirnya kita serahkan, diterima. Itu belum kalau ada koreksi dari pimpinan kan Ustaz. Sehingga akhirnya kita sholat jam 2, setengah 3. Nah ini sama-sama ibadah. Naam, Masya Allah. Satu juga merupakan tanggung jawab kita kepada perusahaan. Tayyib. Karena istri dan anak-anak kita Mm-mm. hidup oleh perusahaan. Masya Kita Allah. wajib menjaga perusahaan itu dengan baik kan gitu Ustaz. Sahih. Itu merupakan amanah. Betul. Sementara ibadah yang lainnya agak tergeser. Bagaimana Ustaz? Tayyib, Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fiik, pertanyaan dari Pak Haji Julizar. Barakallahu fiik. Suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau di Masjid Nabi nangis. Kemudian ditanya oleh para sahabat, "Ya Amirul Mukminin, ma yubkika?" Wahai Amirul Mukminin, apa yang menyebabkan kau menangis? Ya. Maka Amirul Mukminin beliau mengatakan, "Fatattu salatal asri ma'a Rasulillah." Bagaimana aku tidak menangis? Aku ketinggalan sholat berjamaah dengan Rasulullah SAW. Wa ghalabatni, dan aku dikalahkan oleh kebunku, namanya kebunnya saya lupa. Nanti Anda sebutkan namanya ya. Karena kebunnya ini di Ruwaibah namanya ya. Jadi beliau saking terpesonanya dengan kebunnya, mau panen gitu ya. Maka beliau ketika pulang ke Madinah sudah mendapati sholat asar dengan Nabi selesai. Yang akhirnya beliau menangis gitu ya. Jadi menangisnya Amirul Mukminin itu karena ketinggalan sholat asar bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana pentingnya sholat asar berjamaah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Beliau menangis. Terus jamaah rahimani wa rahimakumullah, ada yang namanya sholatul khauf. Coba bayangkan sholatul khauf. Sholatul khauf itu ada di surat An-Nisa ya. Surat keempat ayat 102 kalau tidak salah ya. Sholatul khauf ini adalah sholat dalam kondisi menghadapi musuh. Itu tetap apa? Sholat berjamaah walaupun di qasar dan di jama'. Itu nama sholat khauf. Tata caranya nanti ada di surat An-Nisa ayat 102. Ini jemaah. Ini pertama ya, Pak Zul jangan sedih dulu Pak Zul. Intinya begitu. Coba Rasulullah dan para sahabat itu tidak mau ketinggalan sholat berjamaah walaupun dalam kondisi perang. Jadi pasukan dibagi oleh Nabi dua. Pasukan yang pertama sholat, pasukan yang belakang bawa senjata. Nah nanti ketika pasukan yang depan selesai, mundur. Pasukan yang belakang bawa senjata, maju, mereka gantian sholat. Ya, begitu jemaah. Ini sholat apa? Khauf ketika perang. Itu nanti di surah An-Nisa ayat 102, surat keempat. Ya. Artinya, sebegitu luar biasanya sholat berjamaah. Di depannya bukan hanya deadline pekerjaan, tapi lengah sendiri nyawa, lengah sedikit nyawa bisa melayang pun sholat berjamaah tetap dilaksanakan. Begitu jemaah.
Ini ekstrimnya Pak ya. Jawaban ekstrimnya. Jawaban softnya, ya Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah ayat terakhir 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan membebani ibadah atau membebani suatu pekerjaan kecuali sesuai kemampuan hambanya, ya. Dan Allah Ta'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Beribadah kepada Allah, bertakwa kepada Allah semampu kalian. Ini cuma kalau seandainya beliau harus selesai jam 1, kalau kurang jam 1 tendernya gagal, kemudian perusahaan sampai merugi, sesekali boleh. Tapi kalau rutinitas ya jangan. Karena ini dalam kondisi ad-daruratu tubihul mahdhurat. Ad-daruratu dalam kondisi terpaksa tubihul mahdhurat. Maka yang terlarang pun dibolehkan, gitu ya. Tapi jangan sampai jadi kebiasaan. Jadi menangisnya Umar bin Khattab yang begitu orang yang sangat gagah luar biasa, bukan kehilangan dunia, bukan kehilangan pekerjaan, tapi apa? Kehilangan sholat asar bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini jemaah, ya. Dan al jazau min jinsil amal. Rasul bersabda, semakin berat ujian, maka semakin besar juga pahala. Sudah banyak pekerjaan menumpuk, tapi kok masih sholat bisa berjamaah, maka pahalanya semakin banyak. Al jazau min jinsil amal. Semakin besar ujiannya, maka pahalanya semakin besar. Sesibuk-sibuknya kok bisa berjamaah, itu pahalanya jauh lebih besar daripada waktu santai bisa berjamaah. Orang yang 50 meter ke masjid daripada yang 1 kilo bisa ke masjid, ya jelas pahalanya luar biasa. Maka untuk memotivasi kita untuk fokus beribadah, al jazau min jinsil amal. Rasul bersabda, semakin berat ujian, disitulah pahala Allah yang diberikan semakin besar. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian kalau ada kebenaran dari Allah, kalau ada kesalahan dari kami pribadi. Akhirul kalam, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.